makan didapat dari harta yang halal. Ini poin penting. Syarat kita sebelum makan. Orang yang masukin satu suap ke dalam perutnya makanan yang haram, kata Nabi, fannaru aulabih. Neraka jahanam lebih utama buat dia. Satu lugumah, satu suap yang kamu masukin ke dalam perut kamu dari rezeki yang haram, neraka lebih pantas buat dia. Karena kita diminta untuk mencari yang halal. Bayangin, kalau untuk soal makanan orang rela memasukkan sesuatu ke dalam perut yang haram, maka ini udah lebih jauh lagi. Jadi kamu ini makan nyari apa? Kalau kita diminta makan itu untuk sehat, untuk kuat, untuk beraktivitas, tapi kalau ada orang yang rela makan untuk gengsi, untuk ketenaran, untuk pamor, sementara yang dimasukin adalah yang haram, jadi kamu ini makan buat apa? Apalagi sampai menempuh jalan haram dari mencari nafkahnya. Bahasanya dia bilang, kita ini cari makan tapi kok haram? Sumbernya haram, jalannya haram. Kenapa banyak dari kita yang berdoa, doa kita nggak kunjung diijabah? Ternyata bisa jadi sebabnya salah satunya karena adanya makanan haram yang masuk ke dalam perut kita. Satu, makanan haram masuk ke dalam tubuh kita, menyatu di dalam darah daging kita, maka doa kita nggak akan diampuni Allah. Doa kita nggak akan dikabulkan Allah. Nggak akan dikabulin. Tertunda. Gara-gara soal makanan tidak halal. Sekarang bukan sumbernya aja yang perlu diperhatikan. Bahkan makanannya. Banyak toko-toko ataupun restoran-restoran yang dibuka. Makanannya makanan orang-orang Cina, makanan orang-orang luar. Bahkan rame. Dan orang banyak yang duduk makan di sana cuman gara-gara pegawainya pakai jilbab. Kenapa makan di situ? Itu yang jagain pakai jilbab. Emang yang punya? Pegawai. Pegawai pakai jilbab. Dikira makanannya pasti halal. Itu bukannya upaya. Itu bukan usaha. Bukan itu alasannya. Terus kamu nanti waktu ditanya sama Allah. Hei fulan, kenapa kamu makan ini? Ini adalah makanan yang haram. Ya Allah, saya ngelihat dia pakai jilbab. Lah, emang sampai di situ usahanya? Nabi bilang, talabul halal wajib ala kulli muslim. Mencari makanan yang halal hukumnya wajib bagi setiap orang yang beriman. Memastikan yang kamu makan halal atau tidak, itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang beriman. Jadi nggak bisa kamu cuma ngelihat ada orang berjilbab makan di situ berarti halal. Atau ada orang berjilbab bekerja di situ artinya halal. Kewajibanmu bertanya, benar nggak ini halal? Makanannya dipakein apa? Ada araknya nggak? Ada apa biasanya? Mirinnya nggak? Gitu. Itu tanggung jawab kita. Kita wajib bertanya. Bukan ngelihat dari yang kerja. Karena kalau nanya sama karyawan, ini halal nggak? Lagi diurus. Proses halalnya lagi diurus. Terus makan deh kita, oh lagi diurus. Berarti halal. Bukan itu jawabannya. Pertanyaannya halal atau tidak? Kalau diurus bisa diaksesi, bisa tidak kan? Jadi acuan kita hanya ini bersertifikat atau tidak? Ada label halalnya, sertifikasi halalnya ada nggak? Kalau ada orang bilang, wah Ustazah zaman sekarang sertifikasi halal itu bisa dibeli, kemudian orang itu bisa nyogok dan seterusnya. Itu udah bukan ranah kita. Itu ranahnya sana yang mengeluarkan, yang menerbitkan sertifikat. Itu bukan dosanya kita lagi. Karena kita dilindungi oleh badannya mereka. Mereka bertanggung jawab sama Allah. Ranahnya kita sampai di batas itu. Kalau ibu mau lebih terjaga lagi, mungkin kita nggak ada yang percaya sama sertifikasi mana-mana. Bikin aja sendiri di rumah. Lebih aman.
Kalau kita bilang itu sudah bisa dibeli, ya sudah. Kalau itu ibu nganggap itu bohong, makan di rumah. Tapi kalau kita mau beracu, bukan beracu sama karyawan berjilbab, bukan beracu sama orang berjilbab makan di sana. Acuannya pada sertifikat yang real. Ini ada nomornya, ada terbitannya, berlaku dari tahun berapa sampai tahun berapa, kan gitu biasanya. Itu acuan kita. Kalau mau makan di luar. Kalau nggak ada itu, tinggalin. Kata Nabi SAW, man akalal halal ata'at jawarihahu sya'am abah, wa man akalal haram afat jawarihahu sya'am abah. Kata Nabi, barang siapa orang yang makan makanan yang halal, maka anggota tubuhnya mau tidak mau akan berbuat taat. Ibu kasih anak-anak ibu makanan yang halal, maka anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tapi diri kita maupun anak-anak kita yang kita kasih makanan yang haram, misalnya umpamanya, maka Nabi bilang, asfat jawarihahu. Siapa orang yang makan makanan yang haram, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat mau tidak mau. Secara otomatis tubuh akan maksiat. Itu sistemnya begitu. Kalau kita makan halal, sistemnya tubuh mau tidak mau berbuat baik. Kalau kita makan haram, mau tidak mau, tubuh akan berbuat dosa. Dan itu akan berlaku juga pada anak-anak kita. Makanya kita ingat ada sebuah kisah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang Nabi perhatikan kenapa kalau habis sholat subuh dia buru-buru pulang. Sampai Nabi nggak sempat doa, dia udah buru-buru pulang. Maka Nabi SAW perhatikan sehari, 2 hari, 3 hari dipanggil sama Nabi. Apakah kamu tidak butuh lagi dengan doaku, kata Nabi. Sampai-sampai kok setiap habis sholat, saya perhatikan habis subuh kamu buru-buru pulang. Maka dijawab sama sahabat itu, Rasul, ini lagi musimnya korma. Korma berbuah. Saya itu punya tetangga orang Yahudi. Pohon kormanya lagi berbuah. Saking lebatnya, saking banyaknya, itu korma kalau pagi-pagi berjatuhan di pekarangan rumah saya. Berjatuhan. Ya kalau kita ada buah nyasar, kira-kira gimana tuh? Udah jelas-jelas punya tetangga kita. Punya tetangga kalau kita yang ngambil gitu kan. Nah ini sahabat ini tahu ada korma jatuh. Dia bukan orang ada, bukan orang mampu, sahabat Nabi ini. Anak-anaknya seringkali tidur dalam keadaan perut lapar. Dan kalau bangun perutnya kan lapar. Begitu ngelihat korma nggak mikir lagi, dimakan. Padahal itu punya tetangga saya, Rasul. Pernah satu kali Rasul saya ngabain. Saya pikir udah nanti dapat doa dulu dari kamu, nanti saya pulang baru saya bersihin. Ternyata begitu saya pulang ke rumah, anak saya udah lebih dulu masukin tuh mulut. Atau korma ke dalam mulutnya. Maka sakingan saya tidak rela ada sesuatu yang haram masuk ke dalam mulut anak saya sodok mulut anak saya, Rasul sampai muntah. Ini ihtiyatnya sahabat, ini jaga-jaganya sahabat dari makanan haram. Maka Nabi begitu mendengar, Nabi nggak tega. Kata Nabi bilang, di mana rumahmu? Biar saya ketemu sama tetangga kamu itu. Nyampe Nabi di rumahnya, ketemu sama yang punya pohon. Nabi bilang, boleh nggak kalau pohon ini saya beli? Buat tetanggamu itu. Buat sahabat saya. Kata Yahudi bilang, saya nggak jual. Saya nggak mau jual. Pokoknya saya nggak mau jual. Udah dinego-nego, nggak mau. Ditinggiin, ditawarin, nggak mau. Ditawarin sama Nabi. Kalau kamu nggak mau jual sama saya di sini, ya udah deh, saya transaksi sama kamu akhirat. Transaksi akhirat nanti kamu dapat gantinya pohon di surga. Wah, lebih lagi. Yang kelihatan depan mata aja nggak mau, apalagi yang nggak kelihatan, kata dia bilang. Yang ada nilainya di depan mata nggak mau, apalagi yang di sono, kata dia. Enggak, saya nggak jual. Wah, ngomongnya sombong. Nabi sedih, bukan main. Orang nawar nggak dapet nih. Nabi sedih karena mikirin nasib sahabatnya yang susah ini.
Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat wajahnya Nabi sedih. Lihat wajahnya Nabi sedih, sama Sayyidina Abu Bakar disamperin tuh orang. Kamu, saya punya kebun di sana. Kurang lebih ada 600 pohon. Saya ganti sama 1 pohon kamu. Kita kalau kira-kira kita yang ditawarin begitu gimana? Hah? Ada 600 tuh pohon saya. Itu kebun semua. Bukan kali kayak 10, 20 dikasih. Enggak. Tuh 600 itu kebun saya yang kamu tahu itu kamu ambil gantikan dengan 1 pohonmu itu. Katanya si Yahudi bilang deal. Tukeran. Mau dong dia. Oh, siapa yang nolak? Tukerannya sama kebun. Bukan 1 lagi. Pulang dia ke istrinya. Pulang ke istrinya dia bilang, saya habis transaksi sama Abu Bakar. Saya jual pohon kita yang di depan rumah sama kebunnya Abu Bakar. Dia ketawa, kata dia bilang, emang dasar orang Islam itu bodoh, katanya bilang. Transaksi sama orang yang pohonnya depan rumah kita. Biarin besok, katanya dia bilang, sebelum tetangga ngambil, ini korma, saya yang udah ambilin duluan buahnya. Ini kata si Yahudi bilang, saya ngambilin duluan buahnya. Sementara itu Sayyidina Abu Bakar datangin Rasul, ngasih tahu, Rasul, penawaran kamu yang tadi itu, tentang pohon yang diganti di surga, masih berlaku nggak? Kata Rasul, masih. Kalau gitu, izinkan saya ya Rasul untuk memilikinya. Karena pohon yang kamu mau tadi udah saya beli sama kebun saya yang 600 itu. 600 pohon. Rasulullah yang tadinya sedih, mukanya bahagia bukan main. Senang. Atas dasar apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah, iya, masih berlaku. Dan pohon itu jadi milikmu, wahai Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar orang yang gak pernah mau kaya di dunia aja. Pengennya juga kaya di akhirat. Ini adalah acuan kita seluruh kaum Islam, seluruh kaum muslimin, bukan hanya pengen berjaya di dunia. Tapi kejayaan yang abadi adalah saat kita mampu memiliki sesuatu di akhirat. Kalau di akhirat kita nggak punya apa-apa, nggak ada artinya kejayaan kita sedikit pun di dunia ini. Dan itulah pola pikirnya Sayyidina Abu Bakar. Dia nggak mikir rugi dengan menggantikan 600 pohon dengan 1 pohon. Karena dia kalkulatornya kalkulator agama. Kalkulatornya orang yang bisnisnya bisnis akhirat. Dia bukan mikirin untung sekarang, tapi dia mikirin untung yang berkepanjangan nanti. Maka Nabi SAW mengabarkan kepada sahabatnya yang susah tadi, bahwa pohon ini sekarang aku hadiahkan untukmu, maka itu pohon menjadi milikmu. Semoga anak-anakmu tidak lagi kelaparan, dan mereka bisa terbantu keluargamu dengan korma ini, dengan pohon korma ini. Yahudi masih girang nih. Besok lihat aja. Kalau bangun, sebelum dia melek, kita udah bangun duluan. Kita udah ambilin tuh kormanya. Biar dia pada nggak sempat ngerasain lagi. Subhanallah. Malam-malam itu Nabi berdoa. Kita tahu yang ikut berdahan sama kita di mana? Di base campnya Sahabat Cinta. Di sana ada 1 fasal tentang mukjizat Nabi. Fasalnya diawali dengan Ja'at di da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sagim bila gadami. Di situ ada 1 bait yang mana Nabi punya mukjizat bisa manggil pohon. Pohon itu bisa berjalan dengan panggilan Nabi. Ya. Mukjizatnya Nabi, pohon bisa dipanggil. Pohon bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena panggilan Nabi. Jadi di antara mukjizatnya beliau, pohon bisa berjalan nggak pakai kaki. Tapi bisa pindah. Ini kan di luar, kita bingung mikirnya ya. Tapi hadisnya jelas. Kalau Nabi pernah manggil pohon-pohon, buat nutupin Nabi mohon maaf buang hajat. Pohon-pohon korma yang dari ujung ke ujung semuanya datang menghampiri nutupin Nabi yang sedang buang hajat. Dan Nabi SAW saat buang hajat, hajatnya mohon maaf nggak kelihatan, tanah langsung telan. Bersih.
Dan setelah Nabi selesai, pohonnya balik masing-masing ke tempatnya. Sama Nabi didoain. Disuruh pindah tuh pohon. Jangan di situ, pindah ke pekarangan rumah sahabat saya. Ini si Yahudi lagi tidur nyenyak. Besok pagi udah berencana. Mau ngambilin korma punya dia katanya. Biar orang sebelah itu, emang dasar orang Islam bodoh. Dan lain-lainnya. Dia udah, istrinya udah girang aja. Kita untung 2 kali. Pohonnya masih sama kita. Kita dapat 600 pohon lagi, kata dia bilang. Begitu dia bangun. Di pagi hari. Pohonnya pindah ke sebelah. Nggak ada lagi di depan rumahnya. Pohon itu pindah ke rumah sahabat Nabi. Dan akhirnya dia nggak bisa ngambil pohon. Tapi dia udah dapat untung, dapat 600 pohon. Tapi mukjizatnya Nabi bisa mindahin pohon dari sini ke sini. Kemanapun yang beliau inginkan, itu dari mukjizatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi segitu usahanya? Karena Nabi lihat begitu besar khawatir sahabatnya tentang apa-apa yang masuk ke dalam perut anaknya. Nggak disembarangin. Sahabat yang susah banyak. Tapi kenapa yang ini Nabi bantu? Kenapa yang ini Nabi sampai mati-matian? Karena dia mikirin, jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya anak itu dengan makanan yang haram. Konsennya Nabi tentang hal yang haram besar. Begitu sangat luar biasa. Karena di situ min asbab qabul da'wat, di antara sebab doa-doa diijabah sama Allah adalah makanan yang halal. Tapi di antara sebab tertolaknya doa, makan yang haram. Jadi kita perlu banget mengamati apa yang kita masukkan ke dalam perut kita. Karena ternyata yang halal ini adalah penting. Dan yang halal ini juga menentukan bagaimana diri kita ini beribadah. Semakin kita menjaga asupan kita dengan yang halal, maka semakin terjaga pula anggota tubuh kita di dalam mengerjakan kebaikan. Tapi semakin kita mengabaikan, membiarkan, mengacuhkan diri kita untuk makan apapun yang kita kehendaki tanpa memperdulikan dia halal atau tidak, maka hakikatnya kita juga sedang mengacuhkan tubuh kita apakah dia mau berbuat maksiat ataupun dia berbuat taat.